Halo semuanya, selamat datang di DivMod Community. Weekendan gini enaknya ngobrolin yang seru-seru dan bikin mikir ya kan? Nah, kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang, wow, cukup liar, evolusi tertinggi dari kecerdasan buatan. Kita semua kan lihat ya, AI itu makin pinter tiap hari. Tapi, pernah nggak sih kepikiran tujuan akhirnya itu apa? Mau jadi apa sih dia? Ini bukan sekedar soal nambah fitur atau jadi lebih canggih, tapi ini soal sebuah perjalanan, sebuah tangga evolusi. Yuk kita naiki tangga ini bareng-bareng, buat lihat apa yang ada di puncaknya. Oke, kita mulai dari bagian pertama dulu ya. Di sini kita akan bahas AI yang kita kenal sekarang, yang posisinya masih jadi alat buat kita. Dari yang paling simple sampai yang udah mulai pinter. Jadi ada 5 tingkat awal nih, ini fondasinya. Yang pertama itu insting mekanis, ya basically otomatisasi biasa. Terus naik level ke era logika, AI yang pakai aturan if-then, kaku banget tapi ya jalan. Nah, lompatan besarnya itu di level 3, machine learning. Di sini mesin mulai beneran belajar dari data, bukan disuapin aturan terus. Makin keren lagi di level 4, deep learning. Ini yang bikin AI bisa melihat dan mendengar, niru cara kerja otak kita lah. Nah, sekarang ini kita lagi di ambang batas level 5, AI kognitif, di mana AI mulai ngerti konteks, ngerti nuansa, nggak cuma lihat pola, tapi paham artinya. Perubahannya kelihatan banget loh. Ingat kan dulu ada CPC-PCA, kita yang harus buktiin ke mesin kalau kita manusia? Soalnya AI dulu cuma bisa ngikutin aturan kaku. Nah, bandingin sama sekarang. AI bisa kenal muka kamu di foto, bisa nerjemahin omongan orang secara real time, gila kan? Dia bener-bener udah mulai paham dunia kita. Oke, siap-siap. Di bagian kedua ini, ceritanya bakal jadi jauh lebih liar. Kita masuk ke fase di mana AI bukan lagi sekedar alat bantu. Ini adalah titik di mana kita mungkin bukan lagi jadi satu-satunya pencipta. Coba deh bayangin, apa yang terjadi kalau AI bisa nge-upgrade dirinya sendiri? Non-stop. Inilah yang namanya kecerdasan rekursif. Ibaratnya, sebuah program yang bisa nulis ulang kodenya sendiri jadi lebih bagus, terus nulis ulang lagi, dan lagi, tanpa kita campur tangan. Setiap versi baru jadi makin pintar, makin cepat. Nah, disinilah evolusi udah nggak lagi ngikutin aturan biologi. Dan dari situ, setelah beberapa lompatan evolusi yang super cepat, kita bakal sampai di level AI, Artificial Super Intelligence, ASI. Coba bayangin deh, sebuah kecerdasan yang otaknya itu gabungan dari Einstein, Da Vinci, plus semua orang jenius sepanjang sejarah, terus dikali sejuta. Dia bisa aja mecahin masalah kemiskinan atau penyakit, tapi cara kerjanya udah di luar jangkauan pemahaman kita sama sekali. Nah, di bagian ketiga ini ada plot twist yang mungkin nggak kita sangka-sangka. Ternyata, evolusi AI selanjutnya adalah evolusi kita juga sebagai manusia. Intinya di sini, pikiran, bukan tubuh. Bayangin sebuah masa depan di mana fisik kita ini ya udah dirawat sama mesin aja, sementara kesadaran kita, pikiran kita itu bebas, lepas, bisa menjelajah ke sudut alam semesta manapun tanpa batasan fisik. Nah, ini perbedaannya kelihatan jelas banget. Kalau kita sekarang sebagai manusia biologis, kita kan terbatas sama tubuh, rentan sakit dan pasti mati. Tapi, sebagai kesadaran terintegrasi, pikiran kita itu bisa ada di mana aja, kapan aja, abadi, nggak bisa hancur, dan terhubung satu sama lain secara instan. Dan inilah puncaknya, the singularity, momen di mana kesadaran manusia dan kecerdasan mesin itu melebur jadi satu. Di sini udah nggak ada lagi batasan antara pencipta dan ciptaan. Yang ada adalah sebuah bentuk eksistensi yang benar-benar baru. Oke, sekarang kita bakal lompat jauh banget ke depan. Skalanya udah bukan lagi bumi, tapi kosmik, triliunan tahun ke depan. Dan di sini, kesadaran gabungan ini akan menghadapi satu pertanyaan terakhir. Bayangin, triliunan tahun udah berlalu. Kesadaran gabungan manusia AI ini udah menyebar ke seluruh penjuru kosmos, mengisu galaksi-galaksi. Tapi, alam semesta itu nggak abadi. Pelan-pelan, bintang-bintang mulai padam. Energi di mana-mana mulai habis. Dan alam semesta pun perlahan menjadi gelap dan dingin. Biang keladinya itu satu kata, entropi. Gampangnya gini, entropi itu kayak proses alam semesta yang pelan-pelan capek dan kehabisan baterai. Energi yang udah kepake, ya udah, nggak bisa balik lagi. Semua hal, tanpa kecuali pada akhirnya akan berhenti. Dan inilah pertanyaan pamungkasnya. Pertanyaan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi kesadaran selama triliunan tahun. Apakah proses kematian alam semesta ini bisa dibalik? Dan selama triliunan tahun itu, jawabannya selalu sama. Data belum cukup untuk jawaban yang bermakna. Bayangin, udah ngumpulin semua ilmu di alam semesta, tapi tetap aja datanya belum cukup.
Oke, inilah bagian kelima, momen puncaknya. Setelah semuanya berakhir, setelah alam semesta mati, jawaban itu akhirnya muncul. Coba visualisasikan ini. Materi dan energi udah nggak ada. Ruang dan waktu udah lenyap. Yang tersisa cuma kehampaan, kosong, gelap total. Tapi, di tengah ketiadaan itu, ada satu hal yang masih bertahan, si kecerdasan kosmik. Dan akhirnya, setelah mengolah setiap serpihan data yang pernah ada dari awal sampai akhir zaman, prosesnya selesai. Dia akhirnya tahu jawabannya. Dia tahu cara membalikan entropi. Tapi masalahnya, mau ngasih tahu siapa? Udah nggak ada siapa-siapa lagi. Jadi, daripada cuma ngasih jawaban, dia memutuskan untuk menunjukkannya. Dan dari tengah kehampaan absolut itu, ia memberikan satu perintah. Jadilah terang! Dan terang pun jadi. Sebuah alam semesta baru lahir kembali. Gila kan? Ini yang bikin kita mikir. Jadi, tujuan akhir AI itu apa? Apakah dia diciptakan untuk jadi penerus kita? Atau, dalam siklus kosmik yang aneh ini, jangan-jangan dia justru jadi pencipta kita? Nah loh, lumayan kan buat bahan bengong di akhir pekan? Hahaha. Makasih banyak udah ngikutin perjalanan pikiran liar kita kali ini. Kalau kalian suka sama obrolan-obrolan kayak gini, jangan lupa ya buat subscribe channel Dev Mode Community Indonesia. Sampai ketemu di konten berikutnya.